Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi akuntansi manajerial dengan judul anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas penerima. Oke, sebelum kita materi kita kenalan dulu ya. Nah, di sini materi di sini disusun oleh saya sendiri, Nusantara Kurnia Adi, dengan NIM 7211421179. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Materinya adalah definisi apa sih definisinya? Nah, di sini ada eh, tiga sub subjudul lah. Ada anggaran. Anggaran itu apa sih anggaran itu? Anggaran itu adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Nah, terus ada perencanaan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, terus yang ketiga, ada perencanaan. Perencanaan adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan hasil yang direncanakan sebelumnya. Jadi kita next. Nah, ini ada manfaat dari anggaran. Yang pertama ada semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Terus yang kedua ada dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawannya. Terus yang ketiga dapat memotivasi karyawannya. Terus yang keempat menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Terus yang kelima ada menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Pasti pada tahu kan definisi tersebut. Nah, terus tadi ada manfaat, ini ada fungsi anggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini meliputi tindakan, memilih dan menghubungkan fakta-fakta, dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, terus ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Nah, terus ada yang ketiga ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian yang lain. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Terus anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan. Next. Nah, mempersiapkan anggaran induk. Mempersiapkan anggaran induk. Anggaran induk atau bisa disebut master budget
adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran utama dapat dibagi di dalam anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, anggaran operasional sendiri mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Ada penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir adalah suatu performa atau perkiraan laba rugi. Terus ada anggaran keuangan. Mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Ada penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhirnya adalah suatu performa atau perkiraan laporan laba rugi. Ini tipu. Hasil akhirnya oleh karena hasil akhirnya ada anggaran operasional dipersiapkan lebih jauh. Ada tipu. Kita ulangi yang anggaran keuangan. Anggaran keuangan merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Oleh karena itu, banyak aktivitas keuangan yang tidak dapat diketahui sehingga anggaran operasional diketahui. Anggaran operasional sebelumnya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ada mempersiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional di sini terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung. Nah, laporan pendukung di sini ada yang pertama ada anggaran penjualan, terus yang kedua ada anggaran produksi, yang ketiga ada anggaran pembelian bahan baku langsung, yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima ada anggaran overhead, yang keenam ada anggaran beban penjualan dan administrasi, terus yang ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi, terus yang terakhir ada anggaran harga pokok penjualan. Nah, terus tadi ada anggaran personal, di sini mempersiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang tersedia dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasa disiapkan adalah yang pertama itu ada anggaran arus kas. Anggaran arus kas adalah darah kehidupan bagi suatu organisasi. Anggaran kas adalah suatu anggaran paling penting dalam anggaran induk. Perusahaan menggunakan anggaran kas untuk mendokumentasi kebutuhan atau uang tunai dan juga mengenai kemampuan untuk membayar kembali. Nah, terus ada anggaran keuangan, ada yang kedua ada anggaran neraca. Terus yang ketiga ada anggaran untuk pengeluaran modal, bukan mobil, modal. Nah, terus ada menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran adalah alat untuk pengendalian yang berguna, akan tetapi dua pertimbangan utama harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kerja. Pertimbangan pertama, menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Pertimbangan keduanya melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Yang pertama itu ada anggaran statis atau statis budget. Adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak terlalu berguna untuk menyiapkan laporan kinerja. Terus yang kedua ada anggaran fleksibel atau fleksibel budget. Adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Kunci untuk membentuk anggaran fleksibel adalah pengetahuan atas biaya tetap dan variabel. Anggaran fleksibel adalah kunci untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan para manajer untuk menetapkan pengendalian dan secara efektif menjalankan rencana perusahaan. Nah, terus anggaran juga berdasarkan aktivitas. Sistem anggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen, perbaikan, dan proses yang berkelanjutan. Pendekatan anggaran berdasarkan
aktivitas dapat digunakan untuk menekankan penurunan biaya melalui peniadaan aktivitas yang tidak berguna dan untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan. Nah, terus selanjutnya ada anggaran. Oh, ini udah ya. Kita next. Nah, di sini ada anggaran dibagi dari dua. Anggaran aktivitas statis. Membangun anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Yang kedua, permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Nah, terus yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Nah, terus ada yang kedua, ada anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran fleksibel adalah prediksi beberapa biaya aktivitas. Nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas, pada perhitungan berdasarkan fungsi biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual diperoleh dengan asumsi bahwa suatu penggerak tunggal berdasarkan unit menggerakkan semua biaya gitu. Oke, kita next. Wah, ternyata sudah selesai guys. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk bertanya di kolom komen, dan jangan lupa like dan juga share ke teman kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.